Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Yang saya hormati para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, segenap panitia pengajian Rajaban dan Haul yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Kulon Progo, wabil khusus jamaah pengajian MTK Majelis Tengah Kebon. Mudah-mudahan siapapun yang hadir siang hari ini, yang sakit Allah sembuhkan, yang susah Allah senangkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, dan yang berhajat Allah kabulkan, yang janda segera dinikahkan. Amin Allahumma. Makan wingko, minumnya susu, hei orang Kulon Progo, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran itu disampaikan, maka orang yang menerima kebenaran itu akan terbagi menjadi dua. Bagi orang yang bijak, dia akan merenung. Bagi orang yang bodoh, dia akan tersinggung. Sama halnya ketika pengajian itu disampaikan, maka respon jamaah juga ada dua ini. Yang bijak merenung, yang bodoh tersinggung. Pertanyaannya, jenengan termasuk yang tersinggung apa yang merenung? Saya doakan mudah-mudahan yang merenung. Nah, demikian juga ketika peristiwa-peristiwa besar disampaikan oleh Allah melalui para nabi dan rasul, maka umat yang menerima pilihannya cuma ada dua. Bagi dia yang bijak, dia akan merenungi kebenaran itu, dan bagi yang goblok dan bodoh, dia akan tersinggung dengan kebenaran itu. Contoh, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi pulang, keesokan harinya disampaikan kepada para sahabat dan umat di Mekah saat itu. Bagi orang yang bijak seperti Abu Bakar As-Siddiq, dia merenung. Kemudian dia menyampaikan, ini pasti sebuah kebenaran. Kenapa? Karena yang melakukan Nabi Muhammad atas izin Allah. Bahkan ketika ada peristiwa yang lebih dahsyat daripada ini, kata Abu Bakar, saya percaya. Kenapa? Karena peristiwa itu bukan merupakan kehendak Nabi Muhammad, tapi merupakan kehendak Allah. Kalau itu kehendak Allah, bukankah kita ingat dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang teriaknya kencang, saya doakan mendapatkan kun fayakunnya Allah. Kalau kun fayakunnya Allah sudah berbicara, Bu, mohon maaf, sebesar apapun masalahmu, pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Amin. Sesusah apapun dirimu, Allah akan bahagiakan. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Kalau mekanisme kebesaran Allah sudah berbicara, nggak ada yang mustahil. Buktinya ini, panitia pasang tenda cuman kecil.
Ya maklum anggarannya pas-pasan. Tapi kalau kun fayakunnya Allah, nggak ada halangan bagi kita untuk hadir, walaupun duduk seadanya di bawah pohon. Mungkin saja nanti pulang pengajian bokongnya bentol kabeh. Cokoti ular, cokoti semut. Bahkan mungkin nanti pulang pengajian ada yang little body, silite gatel kelebon wedi. Apalagi yang di bawah pohon pring, siap-siap silitmu kelugutan kabeh. Kalau Allah sudah tambahkan kun fayakunnya, mudah bagi Allah. Maka coba Anda lihat, banyak kejadian besar di Indonesia, baik yang baik maupun yang buruk, itu semuanya karena kun fayakunnya Allah. Saya dulu sering kasih contoh, bagaimana kemudian Allah meninggikan derajat seseorang yang sebenarnya rendah, tapi Allah menjatuhkan derajat seseorang yang sebenarnya tinggi. Ada satu kasus, pengamen jalanan, tidak dikenal siapa-siapa, pekerjaannya cuma ngamen, tahu-tahu dipanggil presiden untuk nyanyi di istana negara. Hanya dengan satu lagu Allah menampakkan kun fayakunnya. Hanya dengan nyanyi lagu ojo dibanding-banding, tahu-tahu menjadi viral dan terkenal. Betul Bu? Siapa? Farel Prayoga. Yang lain nyanyi puluhan lagu, ribuan lagu nggak terkenal. Ini nyanyi satu lagu terkenal. Bukan karena dia hebat, tapi karena dihebatkan oleh Allah. Banyak musisi yang merintis dari awal, dari nol. Bikin banyak lagu, gak terkenal. Sementara kalau Allah kehendaki hanya dengan menyanyikan satu lagu terkenal. Bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Tapi juga sebaliknya, siapa yang ngira kebodohan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menjatuhkan derajatnya. Orang punya kuasa, jenderal bintang 2. Kok kamu langsung ngomong Sambo? Kan aku nggak nyebut nama. Tapi ketika kemudian dia sombong, dia lupa dengan keakbaran Allah. Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya, Allah hinakan sehina-hinanya. Itulah kenapa Bapak Ibu, dalam hasanah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau habis sholat kita diperintahkan untuk dzikir, membaca satu ayat yang bunyinya apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau memberi kepada siapapun, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak. Tapi kalau Allah tidak berkenan memberi, tidak ada satu orang pun yang bisa memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udal jad minkal jad. Saya merasakan ayat ini, mohon maaf, dalil ini, hadis ini, doa ini. Dulu saya ngaji di Sarkem, ada musola. Itu mau kita beli. Musola ukuran 7x7. Sama yang punya tanah, nggak boleh. Jangan dibeli Gus, ini milik kami. Saya doa ini Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udal jad minkal jad. Kalau Allah sudah kasih, manusia tidak mampu untuk menolak. Kalau manusia minta, Allah tidak kasih, maka kekuasaan Allah lebih besar dibandingkan kekuasaan manusia. Sekian tahun saya sholat di musola itu sudah tahun 2020. Sholat tahajud pertama di Sarkem bersama mbak-mbak penjual kroto. Mau dibeli musolanya nggak boleh. 2 minggu yang lalu, setelah 8 bulan saya nggak pengajian bersama mbak-mbak itu, saya datang lagi. Saya tanya mbak-mbak, kok sekarang banyak banget? Iya Gus, ini banyak yang hijrah. Hah? Hijrah dari mana? Hijrah Gus, dari Bandungan ke Sarkem. Yang angkat tangan lebih dari 200 orang. Saya tanya, siapa yang belum punya mukena? Saya Gus. Saya hitung ternyata yang belum punya mukena 150 orang. Karena kebiasaan saya kalau di lokalisasi itu bagi-bagi mukena, bagi-bagi sajadah, bagi-bagi Quran. Saya bagi, mereka tanya, ikhlas napa mboten Gus? Ikhlas.
Syaratnya apa? Dinggo syarat, aja dinggo lemek. Aku yang ngono ta. Begitu saya mau bagi mukena, ibu yang punya musola ini datang. Gus Miftah nyuwun sewu. Apa Bu? Musola saya mau saya wakafkan. Yang dulu dibeli tidak boleh, sekarang mau diwakafkan. Kenapa? Karena Allah buka pintu hatinya. Gus gak usah dibeli, musolanya saya wakafkan. Jadi musola yang menjadi saksi sejarah saya dulu menaklukkan Sarkem, yang dulu dibeli tidak boleh, sekarang diberi gratis. Akhirnya saya tinjau, kebetulan saya kemana ada acara TV saya di sana. Saya bilang, Bu, kalau ini diwakafkan, musola mau saya renovasi. Atapnya mau saya ganti, plafonnya mau saya ganti, temboknya mau saya ganti, karpetnya mau saya ganti. Saya besok sebelum Ramadan mau saya launching, saya mau sholat berjamaah bersama para lonte. Kan keren. Saya besok pengajian di sana akan saya kumpulkan mbak-mbak para lonte rahimahumullah. Gak pernah Bu. Walaupun saya bergaul dengan mereka 20 tahun, alhamdulillah saya gak pernah memanggil mereka lonte. Kan ya lucu masa pengajian para lonte yang berbahagia kan gak mungkin. Ya Allah ki lemune cah iki. Kayak lemu. Jadi ini pinter panitianya, yang gemuk dibagi kanan dan kiri supaya panggungnya imbang. Iki lho, sawah kok weteng kabeh to yu. Hah? Timbangan. Tapi nggak apa-apa, Nduk. Karena cewek gemuk sekarang lebih laku dibandingkan cewek seksi. Kamu tahu alasannya kenapa? Kenapa cowok lebih suka dengan cewek gemuk dibandingkan cewek seksi? Bukan masalah empuk. Karena cewek seksi lebih fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Yeah. Mana yang kering? Ya Allah, sawah kok bokong kabeh to, Nduk.